Shalom, selamat malam. Puji syukur kepada Tuhan karena pada kesempatan kali ini kita dapat bersatu hati kembali untuk melaksanakan ibadah gabungan, ibadah sekolah minggu dan pemuda remaja, di mana ibadah kali ini masih dilaksanakan secara online. Iya, tapi tidak menghalangi kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Sungai Sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku, anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sungai sukacitamu mengalir dalamku, anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mari teman-teman, untuk memulai ibadah pada hari ini kita berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami anak-anak-Mu berkumpul di tempat ini untuk memulai ibadah pada hari ini. Ya Tuhan, kami mohon penyertaan-Mu dari awal ibadah, pertengahan hingga akhir. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Kita akan mengingat hukum kasih yang terambil dari Matius 22 ayat 37 sampai 39. Yang demikian bunyinya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tuhan itu baik dan teramat baik. Setiap kali kita diingatkan tentang bagaimana mengasihi Tuhan dan sesama kita. Marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya
kita akan mendengarkan firman dengan tema selagi ada kesempatan yang akan dibawakan oleh Bapak Purnomo. Mari kita siapkan hati kita pujikan Jauh Timur dari Barat. Kepadamu ya Tuhan.
renungan saat ini diberi judul selagi ada kesempatan. Waktu adalah pemberian Tuhan yang harus disyukuri dan harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, karena waktu tidak akan pernah terulang kembali. Dalam kisah tadi, kita membaca bahwa Yunus dipakai Tuhan untuk mengingatkan orang-orang Niniwe yang melakukan kesalahan atau dosa. Sangat indah bahwa Yunus mau berbalik, yang tadinya itu dia mau menjauh dari perintah Tuhan, kemudian dia menyadari dan kemudian gunakan kesempatan untuk mengingatkan orang-orang Niniwe. Kesempatan yang hanya sedikit. Di sini kita bisa melihat bahwa waktu yang diberikan kepada orang-orang Niniwe itu hanya 40 hari. Nah, Yunus mengingatkan mereka agar mereka mau menyadari kesalahan. Karena kalau tidak, akan menerima malapetaka dari Tuhan. Sungguh kesempatan yang diberikan Tuhan kepada Yunus digunakan dengan baik dan hasilnya luar biasa. Orang-orang Niniwe lalu menggunakan kesempatan yang ada itu. 40 hari yang diberikan itu dipakai untuk saling mengingatkan, dan akhirnya semua orang seluruh kota Niniwe itu mau bertobat atau mau memperbaiki diri. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, biasanya para remaja atau anak-anak muda itu kalau diingatkan oleh orang tua kita atau mungkin bahkan teman atau apalagi adik kita, itu biasanya lebih banyak memberontak daripada memperbaiki diri. Nah, padahal perbuatan kita itu tidak berkenan kepada Tuhan. Nah, oleh karena itu mari kita belajar seperti orang-orang Niniwe. Ketika diingatkan, kesempatan itu dipakai 40 hari dipakai. Nah, kita harus menyadari, jangan-jangan nanti ada kesempatan yang Tuhan berikan itu tidak kita gunakan. Kalau ada orang tua mengingatkan kita, terimalah itu sebagai nasihat yang baik yang berasal dari Tuhan untuk kebaikan kita, sehingga kita mau memperbaiki diri. Bukan memberontak, bukan melawan. Kalau ada teman kita mengingatkan ketika kita melakukan kesalahan, justru kita harus berterima kasih kepadanya untuk kemudian memperbaiki diri supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan. Ada kesempatan. Kalau di orang-orang Niniwe itu 40 hari, tetapi apakah kita pasti ada 40 hari ini? Belum tentu. Coba kita ingat peristiwa-peristiwa yang terjadi malapetaka seperti jatuhnya pesawat. Di situ ada orang tua, ada juga bahkan anak kecil. Kita tidak tahu kapan dipanggil Tuhan. Waktu yang diberikan oleh Tuhan kepada kita tidak tahu. Bahkan bisa jadi nanti atau mungkin besok kita dipanggil Tuhan. Oleh karena itu, mulai dari sekarang, mari kita gunakan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk memperbaiki diri. Terimalah peringatan, nasihat dari orang-orang di sekitar kita, itu sebenarnya mengasihi kita, dipakai untuk memperbaiki diri kita. Tuhan sangat senang apabila ada perubahan dari tidak baik menjadi baik. Karena ada pepatah mengatakan, bekas anak nakal lebih baik daripada bekas anak baik. Nah, oleh karena itu, kalau mungkin dulu atau kemarin-kemarin kita menjadi anak yang tidak berkenan kepada Tuhan, segera memperbaiki diri. Tuhan membimbing kita melalui firman-Nya, melalui orang-orang di sekitar kita untuk memperbaiki diri. Karena itu mari kita gunakan. Tuhan mengasihi kita, Tuhan
membimbing kita untuk kebaikan kita. Mari teman-teman, kita mengaturkan persembahan dengan diiringi lagu Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau penat? Salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkat-Nya pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat malam ya Tuhan, kami kembali menghadap-Mu. Tuhan, kami telah mempersembahkan sedikit dari berkat-Mu ya Tuhan. Kiranya persembahan ini dapat untuk memperluas kerajaan-Mu saja. Ya Tuhan, sebentar lagi kami juga akan mengakhiri ibadah pada malam hari ini ya Tuhan. Terima kasih karena Engkau telah membimbing dari awal, pertengahan hingga akhir, sehingga ibadah pada malam hari ini dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Mari teman-teman, kita bersama-sama bangkit berdiri mengucapkan pengakuan iman rasuli dengan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, hari langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan satu, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari teman-teman, kita mengakhiri ibadah pada malam hari ini dengan mengangkat pujian Hidup Ini Adalah Kesempatan. Yang